Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi di ibadah sekolah minggu Jemaat Guping Bukit Hermon Malalayang. Adik-adik, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena penyertaan dan cinta kasih Tuhan. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, namun kita boleh berkumpul lagi, kita boleh bertemu di minggu pagi ini untuk beribadah sekolah minggu bersama. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Namun sebelum itu, kita akan menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kunci tangan semua, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur hanya karena kasih karunia-Mu Bapa. Hari ini kami boleh ada dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih banyak ya Bapa, pimpin ibadah anak sekolah minggu pada pagi hari ini agar boleh terlaksana sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa. Berkati juga Enci Yoke yang akan mewartakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menuntun dia agar dia boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, ibadah kami buka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Temanku kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan
akan dibawakan oleh Encik Yoke Panembunan Mawe. Untuk itu, adik-adik yang ada di rumah duduk manis, siapkan Alkitab. Dan untuk adik-adik yang belum tahu membaca firman, boleh minta bantuan mama, papa, atau kakak yang ada di samping agar supaya kita bisa membaca Alkitab bersama-sama. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum orang baca Alkitab, orang harus berdoa. Mari orang berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah, mau membaca firman Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Engkau mau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar supaya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, urapi kami semua, agar kami dapat membaca, merenungkan firman Tuhan dengan segala baik Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami yang begitu banyak di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Raja-Raja 6 ayat ke-1 dan ayat 19 sampai dengan 22. Adik-adik, kita mulai membaca. Salomo mendirikan bait suci. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Sion, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Ayat 19, adik-adik. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang. Di dalam rumah itu, di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 20 hasta tingginya. Ia melampisinya dengan emas kertas. Lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannya lah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu. Lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, dan kita akan menyaksikan tayangan video. Selamat menyaksikan. Raja Salomo membangun rumah Tuhan. Karena usia Raja Daud sudah tua, maka dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Salomo. Tuhan memerintahkan Raja Salomo untuk membangun rumah Tuhan atau bait suci. Di kerajaan Tirus yang jauh, ada sahabat Raja Daud namanya Raja Hiram yang ingin membantu Raja Salomo.
Raja Hiram mengirimkan kayu aras, kayu sanobar sebanyak yang Raja Salomo butuhkan. Raja Salomo juga menyuruh banyak sekali tukang pahat untuk mencari batu-batu yang paling bagus untuk mendirikan bait Allah. Kemudian Raja Salomo juga mengumpulkan emas, perak, tembaga, dan kain yang terbaik. Akhirnya rumah Tuhan itu selesai dibangun oleh Raja Salomo selama 7 tahun lamanya. Raja Salomo juga mempersiapkan segala perlengkapan yang ada di dalam rumah Tuhan. Karena tabut perjanjian masih berada di kota Daud, maka Raja Salomo memindahkannya ke kota Yerusalem. Para imam itu meletakkan tabut perjanjian ke ruang Maha Kudus. Tiba-tiba muncullah awan putih, tanda kemuliaan Tuhan, tanda kehadiran Tuhan semesta alam. Salomo berlutut dan menendahkan tangannya serta berdoa agar Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Raja Salomo berkata kepada semua rakyat Israel agar selalu mematuhi segala perintah Tuhan. Semua orang Israel memuji Tuhan dan bergembira karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan mereka. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik tadi telah menyaksikan tayangan video yang menceritakan bagaimana Salomo telah mendirikan bait suci itu. Jadi adik-adik, Salomo telah mendirikan bait suci itu yang kuat, megah, dengan dibantu oleh orang-orang banyak jumlahnya. Sehingga adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, rumah suci itu telah selesai didirikan. Adik-adik, diadakan petabisan bait suci. Raja Salomo menaikkan doa syukur kepada Tuhan karena selesainya bait Tuhan atau rumah Tuhan. Adik-adik itu jadi masuk di gereja toh. Ini loh tuh bait. Tapi adik-adik sangat sedih sekali karena walaupun bait sucinya sangat megah, tapi orang-orang tidak ada yang boleh langsung masuk mendekat kepada Tuhan, kecuali hanyalah imam yang boleh masuk, karena imam yang boleh masuk menjadi perantara antara orang-orang dengan Tuhan. Siapakah imam itu? Imam adalah orang yang diizinkan Tuhan bisa datang mendekat kepada Tuhan. Tapi imam juga harus mempersembahkan korban memohon ampun dari Tuhan, atau harus minta Tuhan hapus dulu dosanya, baru bisa datang mendekat kepada Tuhan. Kalau tidak, ia akan mati. Itu terjadi karena semua orang sudah ada dosa di dalamnya. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, dosa itu adalah semua yang jahat, seperti memukul atau membenci. Memang dosa itu sangat menyedihkan ya, karena dosa membawa kematian yang mengerikan dan menyebabkan kita terpisah dari Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Yesus lahir ke dunia untuk menjadi sama seperti manusia. Bedanya, Yesus tidak ada dosa di dalam dirinya. Jadi kalau imam manusia ada dosanya. Tapi kalau Yesus, ia adalah imam besar agung yang tidak ada dosa di dalam dirinya. Adik-adik, saat Yesus disalibkan, ia telah menjadi sama seperti imam yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus Allah. Ia menjadi juga sama seperti anak domba
persembahan yang dikorbankan untuk menghapuskan dosa seluruh manusia. Jadi adik-adik, dalam Ibrani 2 ayat 24 bilang, Yesus mengambil semua dosa-dosa kamu dan saya di kayu salib dan menghapusnya supaya kamu menjadi orang yang benar atau kudus seperti Yesus. Yesus membuat damai dengan Allah Bapa dan tidak lagi dihukum binasa karena dosa. Amin. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada ayat hafalan adik-adik. Nah adik-adik, saat ini kita akan menyaksikan video ayat hafalan minggu lalu yang sudah adik-adik kirimkan. Dua Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar, kata Tuhan, sama seperti Daud, bapa leluhurnya. Terima kasih. Ibrani 10 ayat 20a. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Ibrani 10 ayat 20a. Ibrani 10 ayat 20a. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Terima kasih. Ibrani 10 ayat 20a. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Terima kasih. Ibrani 10 ayat 20a. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Ibrani 10 ayat 20a. Terima kasih. Ibrani 10 ayat 20a. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Ibrani 10 ayat 20a. Ibrani 10 ayat 20a. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Ibrani 10 ayat 20a. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Ibrani 10 ayat 20a. Ibrani 10 ayat 20a. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Kasih. Ibrani 10 ayat 20a. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Ibrani 10 ayat 20a. Terima kasih. Ibrani 10 ayat 20a. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Ibrani 10 ayat 20a. Terima kasih. Ibrani 10 ayat 20a. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Ibrani 10 ayat 20a. Terima kasih. 10 ayat 20a. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Ibrani 10 ayat 20a. Terima kasih. Ibrani 10 ayat 20a. Karena ia telah membuka jalan yang benar. Ibrani 10. Ayo. Ibrani 10 ayat 20a. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Terima kasih.
Ibrani 10 ayat 20a. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Ibrani 10 ayat 20. Terima kasih. Ibrani 10 ayat 20a. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Ibrani 10 ayat 20a. Terima kasih. Hai teman-teman, saya Ditmas kelas 10. Ibrani 10 ayat 20a. Karena dia telah membuka jalan yang baru. Makasih teman-teman. Ibrani 10 ayat 20a. Karena dia telah membuka jalan yang baru. Ibrani 10 ayat 20a. Ibrani 10 ayat 20a. Ia telah membuka jalan yang baru. Ibrani 10 ayat 20a. Ibrani 10 ayat 20a. Karena ia telah membuka jalan baru. Ibrani 10 ayat 20a. Makasih. Ya Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur banyak terima kasih kepadamu karena Engkau sudah memperkenankan kami membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami sampaikan itu dapat tertanam dalam hati anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, mari Tuhan tolong kami juga mau berdoa bagi mereka yang sakit di rumah sakit Tuhan, bahkan yang ada di rumah Tuhan, guru-guru sekolah minggu Tuhan, bahkan adik-adik Tuhan, tolong dari kolom 1 sampai dengan kolom 11 Tuhan, Engkau mau jamah, sembuhkanlah mereka Tuhan dengan kuasa-Mu yang heran Tuhan. Kami yakin Tuhan, Allah di dalam Yesus Kristus sanggup untuk menyembuhkan mereka, karena kami percaya hanyalah Engkau di atas segala-galanya. Tuhan Bapa dalam sorga, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami juga berdoa bagi guru-guru sekolah minggu, komisi anak sekolah minggu, ketua komisi. Tuhan tolonglah mereka supaya mereka dapat melayani dengan segala baik kepada anak-anak sekolah minggu Tuhan, dengan penuh kuasa-Mu yang heran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami yakin Tuhan selalu menguasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami percaya tanpa Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Ya Tuhan, kami juga percaya bahwa di dalam Yesus ada kuasa Tuhan. Tuhan mau menolong anak-anak Tuhan yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 11 bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Tuhan, kami yakin Tuhan, Allah dalam Yesus sanggup menolong kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi mereka yang di dalam kelemahan tubuh Tuhan, mereka yang menderita, orang tua kami Tuhan
saudara-saudara kami yang seiman, jamahlah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengalami COVID-19. Biarlah Tuhan, Engkau selalu memberikan kami supaya kami kuat menghadapi hidup ini, dan kami selalu memperhatikan protokol kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa harapan kami. Sempurnakanlah doa kami Tuhan dengan doa sempurna, dengan doa Bapa kami di mana kami mengucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu Gemim. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. 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 Nah adik-adik, ibadah kita di pagi hari ini sudah boleh selesai dengan segala baik. Enci ucapkan banyak terima kasih buat semua adik-adik sekolah minggu bersama dengan orang tua yang sudah boleh beribadah bersama-sama di minggu pagi hari ini. Yang pertama ucapkan banyak terima kasih buat Enci Yoke Panambunan Mawe yang sudah boleh menjadi kadim di pagi hari ini. Yang kedua, terima kasih buat tim gerak dan lagu anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu kolom 4. Yang ketiga, terima kasih untuk tim multimedia anak sekolah minggu dan tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Hermon. Yang keempat, terima kasih buat Bapak Leksi Mandagi selaku pemilik TV kabel. Yang kelima, terima kasih buat kostor, petugas kebersihan, pegawai gereja, dan yang terakhir, terima kasih buat semua pihak yang sudah boleh terlibat dalam pelaksanaan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Halo adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Dalam masa pandemi COVID-19, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker dengan baik dan benar. Kedua, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ketiga, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Yang keempat, rajin berdoa. Terima kasih. Adik-adik, sekian ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan.